supaya orang tidak terkecoh. Ya, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Ini katanya pakar tafsir, tapi banyak penyimpangan-penyimpangannya. Termasuk dia mengatakan mengucapkan selamat Natal itu tidak apa-apa. Katanya niatnya mengucapkan selamat kelahirannya Nabi Isa. Ini gimana sih orang ini? Dan bukan hanya itu saja, jilbab pun menurut dia nggak wajib. Perempuan berjilbab itu nggak wajib. Yang penting pakai pakaian yang sopan, gitu aja. Jilbab nggak wajib. Ini bahaya, ini punya tafsir, sering muncul di TV. Ini kalau nggak dijelaskan kepada umat, banyak yang tertipu nanti. Saya pernah ngisi pengajian satu daerah, satu perumahan di masjid. Di sana ada seorang bapak tua, usianya sekitar 70 tahun. Sepertinya beliau ini adalah orang yang terpelajar, suka baca. Bapak ini subhanallah berkeyakinan jilbab nggak wajib. Kemudian terjadi dialog. Ternyata dasarnya dia siapa? Dasarnya dia adalah Pak Quraisy Shihab. Subhanallah. Ini kan bahaya pemikirannya. Ini orang udah 70 tahun, mohon maaf ya, udah bau tanah. Dia punya keyakinan jilbab itu nggak wajib. Ini kan fatal. Jadi jangan terkecoh. Memang dia kalau jelaskan itu orang kayak tersihir, enak kalau jelaskan. Cuma jangan lupa kesesatan dia banyak. Lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya. Jangan baca tafsirnya. Baca tafsir yang lainnya, aja tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di dan yang lain-lainnya. Aman. Ini masalah akidah, bukan dibuat main-main. Kira usah sok keminter. Nah, asal dia ulama, entah itu siapa saja asal dia ulama, harus kita hormat. Gua hormat sekali sama Mbak Mun, ya hormat sama Mbak Habib Lutfi, ya hormat sama Pak Quraisy, ya hormat. Asal dia orang alim alama, pasti bacanya banyak, pertimbangannya. Kecuali dia alim, itu aku gak percaya. Tapi beliau-beliau itu kan orang alim. Terus kalau beliau berstatement hukum, itu apakah hukum fikih, apa hukum tahapan, kita kan tidak tahu, dia wong alim. Kadang wong alim fatwa itu hukum tahapan, bukan hukum sebenarnya. Misalnya gini, orang Indonesia itu rata-rata cara berpakaian gitu. Itu diputuskan bilang nggak apa-apa. Ternyata bilang nggak apa-apa itu dalam proses tahapan, bukan menghukumi yang sebenar. Saya tak contohnya paling gampang. Ben kowe roh ngaji, ojo sidik-sidik nyalano wong. Rasulullah itu pernah ditanya orang, ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Tapi penyakit dasar kula niku bodoni. Napa boleh kula salat, zakat, tapi tetap asal bodoni? Jawab Nabi, gak apa-apa. Oke, sementing sholat. Sausé wong iku mirip Abbas protes, ya Rasulullah, apakah engkau ngalalo bodoni? Gak, bodoni ora halal. Tapi kok jenengan ngolahi ketika wong iku gawe kontrak tetap oleh bodoni, mergo iki mergene maklar rezekine kok bodoni. Jawab Nabi, engkau angger sering sholat, rak jijik-jijik dhewe mbek bodoni. Berarti ketika Nabi tidak mengharamkan bodoni itu bukan hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Apa hukum tahapan? Ini yang paling angel ning bab fiqh dakwah, mana disebut fiqh dakwah. Ada hukum itu tidak sebenarnya, tapi itu tahapan. Misalnya aku ketemu cah Jakarta, mondok ning nggonku misalnya, cawe itu, biasanya katokan cekak. Tak kon jilbaban langsung kangelan. Kira-kira tak kon, ya celananan nduk, celananan. Mergo pikiranku lumayan ora katokan cekak. Terus ning atiku mesti jilbab menyusul kan ngono. Bukan darani celananan itu hukum sebenarnya, ini hukum tahapan. Saiki kowe nglatih cah cilik poso, langsung maghrib tak beduk. Beduk. Terus pun, wah ini ajaran sesat, poso setengah hari. Dia seneng drengki mbek wong. Iku jenenge hukum tahapan, tidak hukum sebenar. Mulane kula sing penting asal sing ngomong wong alim saleh. Tak baleni nek wong alim saleh. Saleh tok ora alim ora cukup. Mergo ilmune ra akeh. Alim tok ora saleh ya fasik jenenge alim ora saleh ya kacau juga. Lah titenane piye yo? Lah ki alim tok ora. Nah alim titan-titani dhewe biji-biji dhewe. Tapi Nabi itu figur yang luar biasa. Kadang-kadang Nabi itu ngendikan seperti itu. Ana wong memang ana wong salat tapi pamit ijek bodoh. Nek Nabi gak apa-apa sing penting salat. Setelah orang itu mirip sahabat protes. Berarti engkau membolehkan bodoh nih? Jawab Nabi, orang ngalalo bodoh nih. Sayan haru ma yaqulu la ja'al hadise. Ma yaqulu fi sholati. Engkau anggere kulino salat, isin dhewe mbek pangeran, engkau ora jijik-jijik dhewe mbek dosa-dosa sing dilakoni. Iku jenenge hukum tahapan. Napa hukum tahapan? Mane masyhur.
Masyhur cerita teng Lirboyo. Ada seorang Gus Nuwakal, senengane pacaran. Kiai ini kakuati mendingin. Ini kisah nyata. Wong iku ya keluargane sing nakal. Dong, kowe pacaran lah, anggere iso maca Sahih Muslim. Apa to? Piye iku? Kowe iso maca hadis kok malah pacaran. Ya tenan. Berhubung itu senengi wae. Si cerita aku Guse. Tak rewangi sinau Gus nganti walim. Jebule barang wong alim Al-Qur'an iku haram ra sida. Lha iku hukum tahapan, jenenge ora kok hukum sebenarnya. Paham ya? Bocah ngono kok ora roh, ngono geger sik. Mulane ngaji ben roh dununge hukum. Hukum fikih apa hukum tahapan? Nak hukum fikih ya permanen, nak hukum tahapan ini tadrij fi sunnah, tahapan mendidik sunnah. Tentu ada apa? Tahapannya. Tapi tahapan ini tidak menjadi hukum fikih, jenenge fiqhud dakwah. Bukan fiqhul ahkam tapi kok fiqhud dakwah. Ya tapi wong ngaji ini ki wis jarang. Wong wis sanane emosi wis gak gelem ngaji. Makanya saya tadi bilang, asal dia orang alim dan soleh. Makanya saya bisa menerima misalnya Sayyid Umar Hafid orang alim, kadang dakwah di Belanda, di mana-mana. Ya ketemu orang macam-macam. Tapi beliau tidak selalu bilang mungkar. Karena itu tahapan, jadi beliau tidak perlu kesusu darani mungkar. Ini tahap pembinaan. Dan bina wong Belanda cek katokan cekak kau sampura tong wedok-wedok terus kon Islam. Ayo jilbaban, ayo cadaran, yo melayu. Ya mesti ada urutannya, tauhid dulu, setelah tauhid ini, setelah. Nah itu menjadi fiqhul dakwah bukan menjadi fiqhul paham ya, mulane ngaji ben roh duduk perkara. Lah Rasulullah itu sering melakukan itu. Paham ya, jadi sahut. Makanya kalau ada orang ngomong tentang perempuan itu boleh memperlihatkan sesuatu yang menjadi kesehariannya. Itu tentu tafsirnya itu macam-macam. Orang boleh berekspresi macam-macam, tapi tentu kita cari yang selamat. Kayak adat-adat kita sudah selamat ya sudahlah, pokoknya jilbaban, sing ketok wajah tok ben bojone ra kliru. Ya sudah itu sudah lumayan. Tapi apakah cadaran boleh? Ya boleh. Tapi kendaraan wajib ya nanti dulu. Madzhab Abu Hanifah tidak mengatakan wajib. Abu Hanifah ya wong alim Allah. Ya biasa wae. Karena aku takoki, lha apa blodor iku oleh ya ora oleh. Tapi kowe iso ngatur wong sak Indonesia. Kowe muni haram terus sapa wong mendo kabeh. Wong ora melok nglakoni. Malane cara kula kita dilatih dengan fiqh dakwah. Sebaiknya sing lagi blodor diajarkan ke yang tidak blodor. Wis ngono tok. Isane opo? Wa ma apa dawuh kanjeng dawuh pangeran lasta alaihim bimusaitir. Nabi sendiri tidak bisa menguasai orang karena diusahakan sesuatu dilakukan dengan kesadaran. Ada ayat wala yudina zinatahunna illa ma dzahara minha. Itu koma dzahara wis pokoke cara kula sanut guru, anut wong alim-alim serausan. Cuma kalau ada fikih kontroversi itu sampean harus ikut saya. Apakah itu fiqhul ahkam? Apakah itu fiqhud dakwah? Kalau fiqhul ahkam ya final. Kalau fiqhud dakwah itu tahapan, apa? Tahapan. Ya mau misalnya kita ponaan ke Jakarta, cekatokan cekak rajin dakwah. Mungkin tahapan kamu pertama kan yang mendesak pencelananan pan. Kan enggak mungkin tahapan pertama langsung jilbaban. Tapi ketika kowe darah nduk sing penting celananan, itu bukan berarti celana itu sudah sempurna. Paham ya? Karena ini masih tahap. Paham ya? Lah ngono jenenge fiqhud dakwah. Jadi makanya masyhur itu kayak Nabi tadi. Ya Rasulullah saya mau Islam, saya mau sholat gini-gini. Tapi saya punya hak bodoni karena mergawe saya itu maklaran agak bodoni ra urip. Dari Nabi, ya Cung. Terus ketika orang itu mirip Ibnu Abbas ngoal, masa ya Rasulullah engkau boleh nodikne bodoni. Aku ra muni oleh. Lah kok jenengan mendel mawon. Sayanha huma yaqul. Engko nek wis sering salat, sering lapatno kalimah thayyibah, engko risi dhewe akhire ora bodoni. ظهر دين المؤيد بظهور النبي أحمد يا هنا